Hai, selamat datang di. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kemana aja. Oke, mari kita mulai saja. Pengertian bilangan bulat atau yang sering saya singkat dengan bilbul. Sebelum masuk ke pengertian bilangan bulat, kalian di SD atau MI tentunya sudah pernah mengenal tentang bilangan asli, yaitu bilangan yang awalnya dari angka 1, kemudian 2, 3, yang berikutnya 4, berikutnya 5, dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai tidak terhingga. Besarnya kita tidak tahu, tidak terhingga ya. Nah, nanti bilangan asli ini kita bagi jadi dua, yaitu bilangan asli ganjil dan bilangan asli genap. Bilangan asli ganjil yaitu 1, 3, 5, berikutnya berapa? 7, berikutnya berapa? 9, dan seterusnya sampai tak terhingga juga. Yang berikutnya ada bilangan asli genap, berarti 2, 4, 6, berikutnya adalah 8, 10, sampai tak terhingga. Saking besarnya. Ya. Lanjut ke bilangan yang berikutnya, yaitu ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu diawali dari angka 0. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Perbedaan dengan bilangan asli adalah di angka 0 ini. Bilangan cacah punya 0, bilangan asli tidak punya 0. Yang berikutnya, kalian juga pernah mengenal tentang bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 2 angka, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Contoh, angka 2 bisa dibagi oleh 1, yaitu hasilnya 2, dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu dibagi 2, hasilnya adalah 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 3 dibagi 2 bisa hasilnya, tapi pecahan, tidak utuh atau tidak bulat. Yang berikutnya 5 dibagi 1 hasilnya 5, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 5 dibagi 2 bisa tapi hasilnya tidak utuh, 5 dibagi 3 bisa tapi hasilnya tidak utuh. Ya, jadi bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 2 angka saja yang hasilnya menjadi utuh. Dibagi oleh bilangan lainnya hasilnya tidak utuh. Berikutnya ada 2, 3, 5, 7, berikutnya adalah 11, 13, dan seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan 0. Bilangan 0 ini adalah bilangan yang terdiri dari 1 angka saja, yaitu angka berapa? Angka berapa? Iya, pastinya adalah angka 0. Nah, bilangan negatif. Bilangan negatif ini kok unik ya nulisnya ya. Bilangan negatif ini yang paling besar nilainya adalah negatif 1. Yang berikutnya negatif 2. Jadi negatif 2 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 1. Begitu pula negatif 3 lebih kecil nilainya daripada negatif 2. Setelah negatif 3 berarti berapa? Negatif 4. Berikutnya negatif 5. Dan seterusnya ke sana. Sampai berapa? Sampai tak terhingga. Saking kecilnya. Nah, sekarang masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang bagaimana? Bilangan bulat itu adalah bilangan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0,
dan bilangan asli. Jadi tiga himpunan bilangan ini kita jadikan menjadi satu. Terhimpunlah dan kita namakan bilangan bulat. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tuliskan yang tadi di sini. Berarti titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Berikutnya kan udah paling besar nih. Nah, berarti ini ya 0, berikutnya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kesini tak terhingga, kesana juga tidak terhingga. Jadi penulisannya seperti ini. Kita lihat di garis bilangan dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 berikutnya ke kiri itu disebut himpunan bilangan negatif. Ini 1 berarti adalah bilangan 0. Dari 1, 2, 3 seterusnya ke kanan maka disebut bilangan asli. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari himpunan bilangan negatif, bilangan 0, dan himpunan bilangan positif. Oke. Penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada termometer. Batas titik beku ya, diukur oleh termometer adalah 0. Contoh kalau pakai Celcius ya, berarti 0 derajat Celcius. Untuk menyatakan suhu di bawah ambang batas 0 derajat Celcius, misal 10 derajat Celcius di bawah titik beku, berarti kita tuliskan negatif 10 derajat Celcius. Untuk menyatakan suhu 5 derajat Celcius di atas titik beku, berarti kita tuliskan plus 5 derajat Celcius. Biasanya kalau di atas titik beku atau di atas batas titik beku itu kita tuliskan tanpa plus ya, itu menunjukkan berarti positif. Yang berikutnya ketinggian dan kedalaman. Contoh ketinggian dan kedalaman di sini batasnya adalah permukaan air laut. Contoh ada burung camar terbang di 10 meter di atas permukaan air laut, maka posisi burung camar itu adalah plus 10 atau kita tuliskan 10. Ikan hiu berenang 15 meter di bawah permukaan air laut, berarti kita tuliskan posisi ikan tersebut berenang di negatif 15 meter. Begitu ya. Kalian kan sering mendengar tentang ketinggian gunung berapa ribu mdpl, berarti misal 2000 meter di atas permukaan laut, berarti 2000 mdpl. Begitu contohnya. Oke, sekian, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan silahkan komentar di bawah yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.